sini. Kuasa atas. Amin. Kemenangan, kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kelepasan, mujizat, oh, terjadi di sini. Kami terlalu percaya Bapa. Segala perkara. Amin. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau yang menyelamatkan kami Bapa. Bapa di surga, kami percaya bahwa kemenangan disediakan bagi orang yang takut akan Engkau. Kemenangan tersedia bagi orang yang ada di pihak Tuhan. Kemenangan tersedia bagi setiap orang yang percaya bahwa janji nubuatan firman Tuhan itu pasti digenapi. Dan kami berdoa roh kemenangan itu terjadi dalam nama Yesus. Jangan ada yang tidak percaya, melainkan percayalah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tapi Tuhan sabar. Tuhan sabar supaya sebanyak-banyaknya orang bisa datang untuk masuk di dalam rancangannya yang luar biasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat janji-janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami terlalu percaya orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat, akan tetap bertindak. Kami berdoa Bapa di surga. Bapa di surga, kami percaya ada hari-hari yang Tuhan akan datang untuk memulihkan kepada kami. Engkau sabar terhadap kami, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang akan berbalik dan bertobat. Bapa di surga, kami terlalu yakin dan percaya bahwa kasih karunia cukup bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu untuk mencintai hari-hari baik. Kami rindu untuk menguduskan hari Tuhan untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tuhan datang pada kali yang kedua. Kau menganggap kami layak. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Tuhan untuk tidak lagi terlibat dalam dosa-dosa masa lalu kami. Kami percaya Tuhan akan selalu memulihkan keadaan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran dalam memulihkan keadaan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang pada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, hari-hari ini yang saya bawakan dari kitab Wahyu, Saudara, itu kita harus tahu dan kita harus percaya bahwa firman ini, nubuatan firman ini, Saudara, kita harus pegang, kita harus percaya, Saudara. Karena kalau kita percaya kepada janji firman Tuhan, kita percaya pada nubuatan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan yaitu bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan taruhkan sekali bahwa kemarin kita sudah belajar tentang perempuan pelacur Babel besar itu. Dia haus untuk minum darah orang kudus dan juga orang-orang yang punya kesaksian itu. Dalam pengertian, dia mencari sebanyak-banyaknya orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang punya kesaksian Yesus. Dia ingin menjatuhkan sekali lagi. Karena apa? Dia takut dengan orang-orang yang sudah mengalami keselamatan. Dia takut dengan orang-orang yang sudah mengalami pemulihan. Dia takut bahwa semakin banyak orang-orang dipulihkan, semakin banyak orang-orang yang masuk dalam kerajaan kekal. Dia iri hati karena destiny dia
adalah di sini untuk masuk ke dalam jurang maut. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak panjang lebar, karena pada hari ini saudara, kita akan masuk di dalam kitab Wahyu yang terakhir ya saudara, Wahyu 18 hingga Wahyu yang ke-22. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Tapi saudara jangan dipelesetkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan turut bekerja. No saudara, Dia turut bekerja. Kalau kau ada di jalannya Tuhan, Dia turut bekerja supaya engkau semakin ada di dalam jalan Tuhan dan berkenan. Jika engkau tidak di dalam Tuhan, Dia bekerja untuk memanggil engkau pulang, memanggil engkau balik, memanggil engkau kembali ke dalam jalan yang benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saudara mereview kembali, apakah saat ini saya dalam keadaan setia? Jika tidak, katakan Allah turut bekerja untuk membawa saya kembali kepada Dia. Di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8, janji Tuhan bahwa hari perkawinan anak domba akan tiba. Saudara, di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8 dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih. Pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk menyambut perkawinan anak domba? Kita sebagai pengantin, apakah kita sudah siap dan dikaruniakan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih-putih? Kain lenan halus itu berbicara tentang perbuatan baik orang-orang yang benar, perbuatan baik orang-orang percaya. Saudara ini, kau dan saya yang sudah mengalami kelahiran baru, ada roh di sekitar kita. Babel besar. Babel adalah bangsa yang membawa Yerusalem itu masuk ke dalam pembuangan 70 tahun. Babel ini adalah simbol kuasa kegelapan iblis, setan, dan antek-antek yang mau merebut sebanyak-banyaknya orang-orang yang sudah di dalam. Yang mau merebut Yehuda, yang sudah tahu bait suci, yang sudah memiliki kehidupan beribadah, yang sudah melakukan penyembahan di hadapan Tuhan. Babel adalah simbol kegerakan iblis, roh setan-setan, roh jahat. Ya, ada nabi palsu, binatang itu, dan juga si naga tua. Dia sedang bergerak di akhir zaman untuk menjatuhkan orang-orang yang apa? Yang sudah mengikuti. Amin. Karena makanya hari-hari ini jangan bangga cuma selamat. Tapi banggalah kalau kamu tetap selamat. Banggalah kalau kamu dipersiapkan sebagai mempelai. Ingat, pergerakan nubuatan di akhir zaman, engkau sudah melewati masa, engkau ada di zaman kasih karunia, bukan melewati. Engkau ada di zaman kasih karunia yang kasih karunia itu keselamatan itu cuma-cuma, keselamatan itu cuma-cuma. Tapi engkau harus percaya firman Tuhan di kitab nubuatan. Berulang-ulang saya sampaikan, jemaat di Philadelphia dikatakan, berbahagialah orang yang percaya kepada nubuatan-nubuatan Tuhan. Artinya percaya pada kitab suci yang bukan sekedar mempelajari sejarah, bukan sekedar mempelajari teologi, tetapi mempelajari kitab suci yang sedang menuju pada penggenapannya. Dan nubuatan di dalam kitab Wahyu dikatakan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kau harus percaya dengan sungguh-sungguh dan nantikanlah. Penantian orang benar. Jikalau orang yang sudah diselamatkan sungguh-sungguh sudah orang benar, dia tidak mungkin jatuh, dia pasti selamat. Oh tidak, saudara. Nubuatan firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang memelihara hukum-hukum dan perintah Tuhan, yaitu bangsa Yahudi, dan orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus, mereka justru juga akan masuk di dalam kesusahan besar jikalau mereka tidak diselamatkan sebagai mempelai wanita, sebagai gereja yang rapture. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam perkawinan anak domba, pastikan kita siap dengan kain lenan halus dan satu spirit. Spirit ini menghasilkan dosa-dosa yang sangat mewabah di seluruh dunia. Spirit kenajisan.
spirit percabulan, spirit perselingkuhan, spirit hawa nafsu, spirit yang berakar dari perempuan besar, perempuan pelacur, Babel besar. Dan spirit ini adalah roh kenajisan yang dikeluarkan dari mulut katak. 3 roh najis yang keluar dari mulut naga, yang keluar dari katak, yang keluar dari nabi palsu. Jadi penyesatan-penyesatan di akhir zaman. Roh pendusta sedang terjadi di mana-mana dan akarnya adalah roh kenajisan. Ingat, saya juga kemarin pernah membahas tentang 4 macam kuda. 4. Kuda pertama kuda putih. Kuda putih di situ dikatakan penunggang yang berkemenangan yang menggunakan 1 mahkota. Itu adalah nabi palsu. Karena dikatakan di dalam sebentar kita akan baca bahwa penunggang kuda putih yang sesungguhnya memakai banyak mahkota. Dan dia adalah Yesus. Tapi penunggang kuda yang ini, 4 kuda ini yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, kuda putih ini adalah seolah-olah menyerupai. Jadi ada menyebar ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang menyamai nama Tuhan. Hati-hati saudara. Ajaran-ajaran palsu ini, ajaran-ajaran sesat ini lahir dari nabi palsu yang telah mengalami kejatuhan dalam dosa perzinahan, percabulan. Jadi ajaran-ajaran palsu ini akan mencengkeram banyak orang sehingga terjadi banyak kompromi, sehingga terjadi krisis kebenaran. Jadi yang pertama kuda putih itu berbicara tentang wabah krisis kebenaran. Baru kuda merah padam berbicara tentang damai sejahtera yang dicabut. Orang-orang yang kehilangan damai sejahtera, orang-orang yang dikuasai emosi, suka bertikai, suka mengalami peperangan, suka bertengkar satu dengan yang lain. Kuda hitam, ya, saudaraku, berbicara tentang yang ketiga. Kuda hitam berbicara tentang keadaan ekonomi. Secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar. Jadi saudara, yang pertama itu berbicara tentang krisis kebenaran, ajaran-ajaran palsu yang menyebar, yang menyesatkan banyak orang. Yang kedua tentang krisis damai sejahtera, yaitu kemarahan, kuda merah padam yang mencuri damai sejahtera, peperangan terjadi di mana-mana. Yang ketiga kuda hitam, saudara, berbicara tentang krisis ekonomi yang terjadi di mana-mana. Barang-barang menjadi mahal, kemudian orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan akan hari esok. Yang kelima, saudara, krisis sakit penyakit itu berbicara tentang wabah di mana-mana, dan sakit penyakit itu kuda hijau kuning atau kuda pucat, pale horse. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kebenaran menjadi bagian. Inilah yang dikatakan firman, persiapkan dirimu sambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dijanjikan bagi kita bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dijanjikan bagi kita, kita akan menerima kerajaan 1000 tahun damai. Kita akan menerima dan mengalami Yerusalem yang baru dalam Tuhan. Seperti jemaat itu menantikan jemaat itu, menantikan supaya engkau hidup. Setelah di kitab Wahyu ini kita akan melihat bahwa rancangan Tuhan pasti terjadi. Makanya saudara betul-betul percaya dengan kitab suci. Saudara harus betul-betul percaya tentang janji nubuatan firman. Apa yang sudah digenapi, Yesus, Mesias sudah digenapi. Apa yang belum digenapi dan sementara digenapi, bukankah dia akan datang? Bukan sebagai bayi mungil yang tidak berdaya, tapi sebagai raja yang berkuasa memerintah bersama dengan saleh-salehnya. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Yesus segera datang, membawa kerajaan Yerusalem baru di tengah-tengah kehidupan. Saudara, persiapkan dirimu dengan saya. Ingat, roh kenajisan di mana-mana akan menjatuhkan lewat sepertiga bintang yang dijatuhkan oleh ekor naga, saudara. Saya tidak mau saya mengalami kejatuhan itu. Saya berdoa supaya saya bergumul, saya tidak mau mengalami yang namanya kejatuhan itu, saudara. Karena kita manusia lemah, kita jatuh, bangkit lagi. Dan ingat, orang yang mencemarkan dirinya sekali lagi, keadaannya akan jauh lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Ingat saudara, ternyata kita masih rentan jatuh. Kenapa? Kalau kita keluar dari Tuhan, kalau kita keluar dari kasih karunia Tuhan, Tuhan berkata bahwa orang yang tinggal dalam kasih karunia Tuhan dilindungi. Tapi jangan pernah keluar
Rumah yang dibiarkan kosong tersapu bersih, itu roh jahat akan kembali dan menguasai. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang bisa dirasuki, bisa dikuasai. Tapi selama Yesus tinggal di dalam hati, Yesus menjadi pusat penyembahan kita. Banyak rumah-rumah tangga Kristen jatuh karena ternyata kosong rumahnya. Tidak ada Yesus di dalam. Yang punya Yesus pasti berkembang. Yang punya Yesus dalam hatinya, pasti dia akan bisa menerima kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Pagi hari ini, saudaraku, kita akan menikmati firman Tuhan bersama dari Wahyu 18 hingga Wahyu yang ke-22. Kursi pengadilan Kristus atau KPK dan Yerusalem yang baru. Ternyata istilah KPK itu sudah ada lama jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi itu betul-betul ada. Karena kursi pengadilan Kristus itu sudah dibuatkan sejak 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan ternyata KPK itu betul-betul menggentarkan ya, saudara. Makanya adanya dengan KPK kita harus hidup lurus, hidup benar karena menegakkan aturan. Dan ternyata ada KPK di akhir zaman, yaitu kursi pengadilan Kristus. Dan ketika kita mampu melewati semuanya itu, ada Yerusalem yang baru. Ingat saudara, sekali lagi ingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Kalau kita sudah mengalami Yesus, sudah mengalami lahir baru, maka kita pasti berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Dalam Wahyu 18, kemarin kita sudah belajar tentang perempuan, pelacur besar itu, Babel besar itu, saudara. Dia mabuk dan dia selalu mencari orang-orang kudus, orang-orang yang punya kesaksian Yesus. Dia ingin sekali menjatuhkan dengan roh kenajisannya. Nah, di dalam Wahyu 18 dan juga di Wahyu 19 itu Babel jatuh. Amin, saudara. Babel jatuh, saudara. Babel itu dilumpuhkan oleh kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Karena ada anak domba Allah dan saleh-salehnya berperang melawan iblis, ular tua tersebut. Wahyu 18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga. Ia punya kekuatan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis. Dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi banyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Garis bawah di sini, saudara. Tuhan yang Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ingat, saudara. Lebih baik kita binasa di bumi daripada binasa di akhir zaman. Binasa dalam arti singkirkan segala beban dosa, kenajisan, kompromi, dusta, kecemaran hawa nafsu di dalam dirimu. Sebelum Tuhan menghakimi engkau pada akhir zaman. Karena engkau tidak. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus, hancurkan segala roh perselingkuhan, hancurkan segala roh kenajisan, hancurkan segala roh percabulan, karena dia adalah akar rupa-rupa kejatuhan di dalam rumah tangga, bahkan perekonomian goncang, oleh karena masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga seperti itu. Anak-anak muda, saudara yang sudah mengenal lahir baru, jangan mimpi ketika saudara memutuskan untuk kembali jatuh di dalam dosa-dosa kenajisan, saudara akan dirusak dan dicemarkan, kemudian keadaan saudara akan lebih buruk daripada sebelumnya. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu, supaya engkau diselamatkan. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakar. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksanya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja berlangsung. Saudara, jikalau penghakiman dimulai dari gereja Tuhan, terlebih lagi orang yang di luar gereja Tuhan akan
menghakimi dengan benar-benar suci kudus berkenan di hadapan kita. Kalau saudara terlibat di dalam dosa kenajisan hari ini, bertobat saudara. Karena ketika Tuhan menghakimi engkau, tidak akan lupa. Dihakimi manusia aja di bumi, orang udah tersudut, orang udah tersakiti hatinya, orang udah merasa kayak tertolak. Menghadapi penghakiman manusia saja, manusia bisa tertolak. Bagaimana saudara bisa siap menghadapi penghakiman dari Tuhan ketika dia duduk di tahta putihnya, menghakimi orang hidup dan mati? Namamu pernah tercatat di dalam kitab kehidupan. Ternyata jatuh lagi dan kemudian rusak. Benar. Saudara, firman Tuhan ini diperdengungkan bagi kita, orang yang percaya. Jangan manipulatif. Jangan manipulatif, saudara. Jangan munafik, saudara. Dan kita semua, hari ini kita mungkin mendengarkan firman Tuhan yang keras ini, kita mengalami tertuduh. Kita terhakimi. Tapi lebih baik saudara terhakimi sekarang daripada terhakimi nanti. Engkau akan musnah, binasa bersama dengan Babel. Firman Tuhan katakan, anak domba Allah dan saleh-salehnya akan berperang melawan Babel dan antek-anteknya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terhakimi sekarang, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Terhakimi sekarang, tersudut sekarang. Kita akan terintimidasi mungkin dengan kata-kata penghakiman. Tapi firman Tuhan menghakimi dengan adil. Kalau kita salah ya salah, kalau kita salah ya berbalik kepada Tuhan. Dan ingat saudara, bahwa kebenaran yang engkau ketahui itu fungsinya memperbaiki. Karena penghakiman itu belum saat sampai dia duduk di takhta putih. Kalau dia buka kitab itu, apa yang terjadi? Kita mau masuk dalam perjamuan kawin anak domba, tapi pastikan kita betul-betul siap. Kita betul-betul siap. Sekali lagi saudara, tidak ada orang yang mampu tanpa anugerah Tuhan. Makanya ketika hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, kita adalah orang-orang yang harus bertobat. Dimulai dari saya yang menyampaikan firman Tuhan ini, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, menelanjangi iblis. Saudara, saya baru menerima telepon sharing dari saudara di dalam Tuhan, bahwa dia sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, hidup baru di dalam. Saudara, ingat firman Tuhan yang hari ini tegas. Jika kita merasa terhakimi, Roma 8 ayat 1. Demikian lagi sekarang, tidak ada lagi penghukuman, penghakiman di dalam Kristus Yesus. Benar saudara, tidak ada lagi penghukuman selama kita hidup berkenan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Penghakiman, penghukuman tidak ada. Tapi perkataan tidak berhenti sampai di situ. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang di luar Kristus terhakimi. Yang di luar Kristus terintimidasi. Yang di luar Kristus tertuduh. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 9. Tapi kamu tidak hidup dalam diingatkan lagi, jika memang roh Allah ada di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Orang yang berzina dengan sadar pada saat dia sudah mengalami Tuhan, apakah saudara katakan dia ada di dalam Kristus? Dia keluar. Saudara sudah lahir baru, sudah menjadi worship leader, sudah menjadi singer, kemudian jatuh lagi di dalam dosa, najis, perselingkuh, hawa nafsu. Apakah roh Kristus ada di dalam diri saudara? Orang yang mengikuti keinginan daging tidak mungkin mengikuti keinginan roh. Setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Pada saat engkau melakukan perbuatan daging, engkau tidak dipimpin oleh roh Allah. Engkau bukan. Makanya kata kuncinya adalah, saudara, epistrofe, berbalik. Kemudian metanoia. Berbalik itu badan kita berbalik. Metanoia, perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir itu mendorong kita berbalik kepada Tuhan. Perjamuan kawin anak domba itu membutuhkan baju pernikahan. Lalu aku mendengar seperti suara hembunan orang besar yang banyak seperti desau air bah dan seperti guru-guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia.
memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Benarkah pengantinnya telah siap sedia? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tapi jika engkau pendusta, engkau bukan menggunakan kain lenan. Engkau berdusta, engkau mendustai suamimu. Engkau berzina dan engkau tidak mengakuinya. Engkau berdusta dan mendustai istrimu. Engkau memakai uang dan kemudian engkau tidak menyampaikan kepada istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Saudara, bisakah orang berdusta mendapatkan kain lenan halus, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus? Betapa suci dan saleh yang engkau harus hidup. Tapi saudara ingat yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita tidak ada roh Tuhan yang ada pada kita. Yang penting setiap hari kita mohon ampun Tuhan, mohon ampun layakan aku mampukan. Bukan karena pengorbanan Tuhan itu satu kali untuk tiap hari terus dikorbankan. Enggak. Kita itu yang harus mengenakan korban itu. Korban itu sudah satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kita yang harus mengenakan korban itu tiap hari kita datang kepada Tuhan. Ingat, demikian lagi sekarang Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Dan di luar Kristus tidak tahu. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan ini dari Allah, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian. Jadi saudara, berkali-kali di dalam kitab Wahyu ini dikatakan, orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus, orang yang ada di dalam Yesus, pasti punya kesaksian. Tapi orang yang tidak punya kesaksian, kenapa? Karena mereka selalu keluar dari Kristus. Mereka mengatakan mereka selamat karena percaya Yesus, tapi hidupnya selalu keluar dari Yesus. Kalau ditanyakan, bisa bersaksi? Wah, nggak ada kesaksian. Bisa bersaksi tentang Tuhan? Ya, saya sudah pernah bersaksi ini dia berapa tahun lalu. Berarti hari ini nggak ada kesaksian? Nggak ada. Apakah saudara di dalam Tuhan? Saudara tidak di dalam. Makanya Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus. Kenapa ada kesaksian Yesus? Karena dia tinggal di dalam Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman. Jadi saudara jangan membenarkan diri dengan hanya satu kali menerima Yesus, setelah itu seolah-olah saudara ada di dalam Tuhan. Tidak. Setiap hari harus ada di dalam. Setiap hari harus ada kesaksian. Dan ini ketika Yohanes berkata, jangan sembah aku. Malaikat itu berkata, jangan sembah aku. Aku adalah hamba, sama dengan seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi ketika bunyi desau air bah, ini Yohanes yang melihat penglihatan menyembah kaki malaikat itu. Lalu malaikat itu bilang, aku hamba, sama seperti engkau. Jadi malaikat Tuhan itu sama seperti dengan kita yang memiliki kesaksian Yesus itu sama-sama sebagai makhluk ilahi di hadapan Tuhan. Jadi ketika Yohanes yang melihat penglihatan itu, melihat kenyataan itu, melihat nubuatan itu, mendengarkan nubuatan itu, dia tersungkur di kaki malaikat, dia pengen sembah. Malaikat itu bilang, enggak, aku sama seperti engkau. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sama seperti engkau dengan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Yang tidak memiliki kesaksian Yesus berarti tidak hidup di dalam Yesus. Saudara perlu bertobat pada hari ini. Kalau saudara punya pengalaman tentang Yesus, kesaksiannya sudah puluhan tahun yang lalu, dan hari ini saudara tidak punya kesaksian, saudara bertobat. Berarti saudara hidup di luar Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Orang yang mengalami Yesus adalah roh nubuat. Adalah mengalami roh nubuat, mengalami roh yang daripada Allah. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, ini yang saya katakan di dalam Wahyu 19, seekor kuda putih dan yang menunggangi dia adalah yang setia dan yang benar. Inilah penunggang kuda putih yang benar. Dia adalah Yesus yang benar. Makanya dikatakan ia menghakimi dan berperang dengan adil dan matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Bayangkan saudara, nyatanya bagaikan nyala api. Dia bisa menembus sampai belakang tabir. Kalau saudara penipu, pendusta, munafik, dia tahu. Dan lihat di atasnya, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Bukan satu mahkota. Tetapi seorang yang menunggangi kuda putih yang memiliki satu mahkota itu berbicara tentang dia menyerupai kebenaran, dia menyerupai Yesus, itu berbicara tentang ajaran-ajaran yang disesatkan. Jadi Yesus memiliki banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, yaitu Yesus. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah
firman Allah, Logos. Jadi kuda putih ini berbicara tentang Yesus, berbicara Yesus sebagai firman Allah, berbicara sebagai Logos. Jadi kalau ada kuda putih dengan satu mahkota itu berbicara firman Allah yang bukanlah Yesus, firman Allah yang diselewengkan, yang menyerupai Kristus, itulah roh-roh penyesatan di akhir zaman. Dan semua pasukan di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lainan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan gada dan besi, dan dia akan memeras anggur dengan silangan anggur, yaitu gegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan padanya, pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bisa ditebak dengan gampang. Dialah Yesus, Raja yang memerintah, Raja di atas segala raja. Jangan pernah disesatkan, saudara, oleh rupa-rupa angin pengajaran firman Allah yang dipelesetkan, dan kemudian saudara menyimpang, dan saudara kompromi, tahu-tahu ternyata tidak masuk. Kalau saudara tidak memiliki roh kesaksian Yesus, roh nubuat, roh di dalam hidup saudara yang betul-betul menyampaikan firman Allah, yang betul-betul mengajak kita untuk setia, jika saudara tidak memiliki roh kesaksian Yesus, saudara di luar Kristus, makanya terjadi penghakiman di dalam hidupnya oleh dirimu sendiri, terintimidasi. Makanya kalau kita terintimidasi, itu the time for you to come back, untuk kembali ke Tuhan. Kalau engkau terintimidasi dengan firman Tuhan, tersinggung, sudah saatnya saudara kembali, supaya menemukan kembali roh Yesus dalam hidup, supaya menemukan kembali kesaksian Yesus dalam hidup. Wahyu 20, kebangkitan pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Wow. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi saudara, ada masa 1000 tahun damai. 1000 tahun damai ini iblis masih dikurung, dia dirantai. Tapi setelah 1000 tahun damai selesai, ternyata dia keluar lagi. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Jadi saudara, ini adalah masa sesudah kesusahan, pada masa kesusahan besar. Ingat, ada orang-orang yang tertinggal. Tapi orang-orang yang tertinggal ini akan mengalami pengujian di mana mereka, jiwa-jiwa mereka yang telah ditinggal karena ada kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk makhluk hidup. Jadi ada golongan-golongan orang yang sudah rapture, ada orang golongan-golongan yang tinggal, tetapi mereka yang tinggal ini ketika mereka menaati perintah Allah dan mereka memiliki kesaksian Yesus, mereka juga bisa saja mati karena dipenggal, oleh karena mereka harus menghadapi aniaya besar itu, kemudian mereka dipenggal menjadi martir, dan mereka juga termasuk dalam bilangan-bilangan yang orang yang memerintah bersama-sama dengan Kristus. Tapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000, tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi saudara, kebangkitan yang pertama itu akan masuk di dalam 1000 tahun damai. Orang-orang mati yang lain tidak masuk dalam kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun. Jadi saudara, kebangkitan yang pertama adalah orang-orang yang masuk ketika mereka mengalami pengangkatan gereja, rapture. Orang-orang yang tidak masuk, orang-orang yang tidak rapture, mereka yang tinggal masuk dalam aniaya besar, 3,5 tahun. Tapi orang-orang yang masuk dalam aniaya besar, jikalau mereka tetap setia, menjaga hukum Allah, dan kemudian mereka tetap menjaga kesaksian Yesus, mereka dianiaya karena Kristus, mereka juga akan dibalas. Dua golongan yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu gereja yang mengalami rapture dan gereja serta bangsa-bangsa Yahudi yang keluar dari kesusahan. Mereka yang masuk dalam kebangkitan pertama. Orang-orang yang lain tidak masuk dalam kebangkitan. Dan orang-orang yang masuk dalam kebangkitan pertama akan memerintah bersama Yesus, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Itulah kerajaan 1000 tahun. Selama kerajaan 1000 tahun damai, iblis itu di lockdown.
Saudara, kita akan melihat bahwa setelah itu kita akan melihat bahwa Yesus akan duduk di tahta putihnya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis. Wahyu 20 ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Jadi saudara, ada perang Gog dan Magog. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, ternyata ada lagi kontinu. Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi saudara, hidup dalam kekekalan itu panjang ya. Jadi saudara jangan berpikir hidup untuk berapa nih, hidup 40, 50, 60 tahun. Setelah itu saudara akan ditentukan mau rapture atau kemudian bangkit sebagai orang-orang yang masuk kerajaan 1000 tahun damai. Itu kebangkitan pertama. Setelah kebangkitan pertama 1000 tahun damai, ternyata iblis dilepaskan lagi dari penjaranya. Ketika iblis dilepaskan dari dalam penjara, ada peperangan yang selanjutnya, yaitu peperangan Gog dan Magog. Ketika iblis pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjara pembumi, yaitu Gog dan Magog, dan membutuhkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sangat banyak seperti pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran di bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi saudara, setelah kerajaan 1000 tahun ada peperangan Gog dan Magog. Peperangan Gog dan Magog ini peperangan yang dimana iblis itu betul-betul dikalahkan. Iblis yang menyesatkan itu dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Kemudian destiny dia bersama dengan binatang dan nabi palsu. Iblis itu si naga tua, lalu binatang dan nabi palsu, mereka disiksa siang malam sampai selama. Happy endingnya, aku melihat tahta putih yang besar tentang dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar, kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang, karena kunci kerajaan Allah itu Tuhan sudah berikan kepada anak putra tunggalnya yang kudus di dalam Yesus. Kuncinya adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Jangan keluar dari Kristus. Ketika saudara keluar, mau bermain-main lagi di dalam dosa, keadaan saudara akan lebih buruk daripada saja. Kita akan masuk di dalam Yerusalem baru, saudara. Itu harapan kita, janji Tuhan ketika kita tidak masuk dalam api kekal, kita mengalami yang namanya Yerusalem baru. Kalau aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pertobatan atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah saudara masih mempercayai kitab suci yang menyatakan bahwa kota yang kudus, Yerusalem yang baru yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin, itu perempuan yang berdandan untuk suaminya itu akan datang. Saudara, Yerusalem baru itu Tuhan sediakan bagi kita. Apakah kita menanti? Tuhan menaruhkan di dalam kita. Mari nantikan Tuhan, saudara. Saudara, hidup selama 40, 50, 60, 70 tahun itu terbuka.
tapi kebinasaan di dalam api kekal itu selama-lamanya. Kalau saudara, sebelum saudara ditentukan untuk mati, kematian yang pertama, pastikan saudara tidak akan masuk di dalam kematian yang kedua. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, coba renungkan. Apakah saudara-saudara terhakimi dengan firman? Jika saudara-saudara terhakimi dengan firman, sementara Tuhan katakan, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kalau engkau merasa terhukum, ini saatnya engkau mengecek bahwa firman Tuhan yang menempelak hidupmu, ini saatnya untuk engkau berbalik. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, percayalah kepada nubuatan kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dan percaya bahwa Yerusalem baru itu. Saudara, jikalau kita tidak berpusat kepada Kristus, kita akan ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Tuhan menaruhkan rasa ini di dalam hati gereja Tuhan. Nantikan nanti. Gereja Tuhan, jangan munafik, jangan manipulatif, jangan pura-pura. Gereja Tuhan, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Gereja Tuhan, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Pada kasih-Mu kepada Bapa di surga. Yerusalem baru Tuhan sediakan bagi orang yang berkenan. Tapi bagi yang tidak berkenan, tempatmu ada di kematian. Tidak boleh terjadi, saudara. Kita berdoa agar kita tetap setia dan tinggal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua penduduk, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan inilah kematian yang kedua. Saudara, perkataan ini benar. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan engkau menambah, jangan engkau mengurangi firman Tuhan. Orang-orang penakut, orang-orang yang penakut, orang-orang yang tinggal di luar Tuhan, orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka meragukan. Ketika dikatakan Tuhan akan datang, mereka meragukan. Ketika dikatakan engkau harus hidup suci, mereka meragukan. Ketika dikatakan engkau harus bertobat dan sungguh-sungguh lahir baru, mereka meragukan. Saudara, orang-orang yang tidak percaya dengan firman bahwa ada kematian yang kedua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita mau sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh menanti-nantikan. Orang-orang keji itu orang-orang yang tega. Istri berselingkuh, main chat-chatan, kemudian dengan teganya mendustai suaminya dan berkata enggak. Suami juga demikian, berselingkuh dengan teganya, kemudian menarik nafkahnya, kemudian menarik anak-anaknya. Itu terjadi yang saat ini berita-berita akhir-akhir ini yang terjadi, saudara. Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Orang-orang sundal itu kenapa dikatakan sundal? Kalau berselingkuh karena jatuh dan tidak sengaja dia bertobat lagi, ya kegagalan. Tapi orang sundal, dia terikat. Sundal itu adalah, persundalan adalah melakukan secara sadar berulang-ulang. Orang-orang sundal itu adalah orang-orang yang tidak sengaja jatuh. Tapi dia bahkan orang-orang sundal itu mengakibatkan keuntungan dari persundalannya itu. Dia mengambil keuntungan, ya itulah terjadi, mohon maaf, prostitusi. Ada keuntungan yang dia dapatkan di sana, mengkhianati istrinya, mengkhianati suaminya. Persundalan itu yang mengakibatkan keterikatan yang dia tidak bisa lepas dari sana. Saudara, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, saudara, okultisme, penyembah berhala, dan pendusta. Pendusta, saudara, semua pendusta, mau pendusta kecil, pendusta besar, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang pada Tuhan menaruh tangisan ini di dalam hati saya, saudaraku yang diberkati. Bahkan orang-orang percaya masih melakukan hal ini. Keraguan kepada firman Tuhan, akhirnya tidak percaya, penakut, takut dihakimi, takut dengan hari esok, takut dengan masa depan. Saudara, orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta tidak akan mendapat bagian, dan mereka akan mendapat bagian dalam lautan api yang bernyala-nyala, api dan belerang masuk dalam. Saudara, hari ini ketika engkau mendengarkan firman
suka memanfaatkan orang, suka berhutang dengan sengaja tidak mau bayar, kau berdusta, saudara. Hari ini firman Tuhan tidak sedang menghakimi, tapi sedang mengingatkan. Kalau engkau tersudut, engkau merasa terhukum dengan perkataan itu, ingat, kembali ke dalam Kristus. Kau pasti dia akan dipulihkan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu lalu berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas gunung yang besar dan lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata hiasis jernih seperti kristal. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalam, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ternyata saudara, nama yang tetap tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, nama yang orang-orang yang tidak melakukan kenajisan, tidak melakukan kekejian atau dusta. Saudara, kalau hari ini kita mau melakukan itu, di saatnya untuk kembali bertobat sungguh-sungguh. Amen. Terakhir di dalam Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai, seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa. Bayangkan saudara, di Taman Eden itu ada pohon kehidupan, satu aja itu sudah ditutupi dengan pedang-pedang dan cherubim yang menjaga pohon kehidupan itu ada, dan Hawa tidak bisa lagi makan di dalam Taman Eden itu. Tapi lihat di dalam kerajaannya ada pohon-pohon kehidupan, pohon-pohon kehidupan yang baik, berbuah tiap bulan, sebulan sekali, dan daunnya itu menyembuhkan bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ingat, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus kudus. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang dalam kota itu. Tetapi, sekali lagi, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukan tinggal. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan membuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Kalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab pembuatan ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat. Aku adalah Tuna, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, aku datang. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Pada hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, terbukalah di hadapan Tuhan, suci kuduslah engkau.
Nantikan Tuhan. Ya, nanti. Mari berdoa. Bapa di surga, iman kepada anak Allah yang hidup. Kami percaya oleh firman-Mu, kami dijaga dan dilindungi. Biarlah kami tidak masuk di dalam kematian yang kedua, tapi kami masuk di dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau, ya Raja. Ampuni salah dan dosa kami, jikalau hati kami tertusuk, hati kami tersudut oleh firman. Biarlah kami kembali tinggal di dalam Kristus, menjadi anak-anak kerajaan. Hidup dalam kesucian dan kebenaran, tidak tinggal di dalam kenajisan, supaya nama kami tidak dihapuskan dari kitab kehidupan. Segala roh manipulatif, roh dosa, perjinahan hawa nafsu, kecemaran, penyembahan berhala, sihir tenung, kesesatan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami mau menjadi anak-anak kerajaan, yang nama kami Tuhan tercatat di dalam kitab kehidupan. Jangan hapuskan Tuhan. Kami berdoa segala kenajisan, kecemaran hawa nafsu, kami tolak, kami singkirkan, kami mohon ampun, kami terima kesucian kekudusan-Mu. Mengenakan kain dan putih yang sepakat kami bersama dengan suami, sepakat kami dengan istri, sepakat kami dengan anak-anak, sepakat kami dalam mesbah-mesbah keluarga. Ampuni kami, menjadikan hati kami tidak cemas, melainkan hidup dalam kebenaran. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kami rapture mengalami pengangkatan gereja, tidak masuk dalam kesusahan besar. Kalau Engkau izinkan terjadi, kami berkemenangan memerintah bersama dengan kita, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.